Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program 1, mengudara melalui FM 97,9, 101,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Jumat, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. .9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Ngiring sarang-sarang ngasih tiang gumine rahaja Mangga iraga
jani tuten aji kena momo dayane corah membungkus diri hati mengejar hadapin sane tu singgelahan geranang iraga menjojak ngajak nyaman Iring sarang-sarang pasti tiang guminelano Mangga irana nekanemu sengkala Iring sarang-sarang pasti tiang guminera harja Mangga iraga sarang-sarang nemu bagian 97,9 FM 101,2 FM Dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama saya Ayu Sundari untuk edisi Jumat 27 September 2024 ya. Dan dalam renungan pagi hari ini kami akan sharing seputar topik eksistensi Trimanggaliyatnya dalam pelaksanaan upacara agama. Dan telah hadir di studio Pro 1 Bapak Dr. Andes Ketut Wijan MSc. Om Swastiastu, Rahajang Semeng Pak Jero Mangku. Om Swastiastu, Rajang Semeng. Inggih, punapi gatur Bapak? Becek. Wah, luar Inggih, biasa. sambil Inggih. Sebelumnya pendengar, beliau niki adalah mantan Kadis BKD Pak Jero nggih. Wah, niki sudah berapa lama tidak mampir ke RRI yang sebelumnya dulu rajin sekali begitu nggih untuk mengisi acara di RRI Pak Jero. Ya. Jadi saya menyapa dulu pendengar Nggih. ya RRI Singaraja dimanapun berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saat ini kita masih dalam suasana Hari Raya Galungan dan menjelang Kuningan ya. Inggih. Jadi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Moga-moga Dharma selalu akan jaya. Inggih. Mbak Ayu, jadi ya saya lama tidak pernah ikut siaran di RRI ya, karena memang kebetulan dari teman-teman ya kita, terutama teman di Parisade, jadi sudah sering juga melakukan kegiatan di sini karena saya diberikan tugas yang lain oleh Pak Ketua, sehingga hari ini berkesempatan bisa berjumpa kepada pemirsa dan dalam acara renungan pagi ini. Baik. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberkati oleh Yang Widiwasa, kesehatan, keselamatan, dan kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Astungkara. Jadi Inggih. cukup lama kita ya. Iya, cukup lama tidak bersua Kalau ya dulu Pak Jero sering nggih. ya, Inggih. jadi lama baru ya. Iya, lama baru atau baru Baru lama muncul, baru baru-baru lama. lama ini gitu kan nggih Pak Inggih, Jero. iya sih. Baik. Ya, seperti yang sudah kami informasikan Pak Jero nggih, Iya. bahwasannya pagi ini kita akan sharing seputar topik eksistensi Trimanggaliyatnya dalam pelaksanaan upacara agama kenten nggih. Ya. Mungkin bisa disampaikan Pak Jero sejauh mana kenten eksistensinya Trimanggaliyatnya niki dalam pelaksanaan upacara agama. Silakan Pak Jero. Baik, terima kasih Mbak Ayu jadi atas waktunya. Jadi pagi hari yang berbahagia ini, sebelum kami lanjut menyampaikan sesuatu, izinkan kami mengaturkan pangayu bahagia pengajar umat. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam, Om Anubadrah Kratayo Yantu Wiswata. Mudah-mudahan pikiran yang baik, yang suci akan muncul dari segala arah penjuru mata angin. Seperti apa yang tadi sudah Mbak sampaikan, bahwa pagi hari ini mari kita umat Hindu khususnya ya yang ada di Bali ya, khususnya di Kabupaten Buleleng, mari kita bersama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Dia Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga apapun bentuk kegiatan yang kita laksanakan dari pagi menjelang nanti sore hari dan malam hari, kita tetap diberikan kesehatan lahir dan batin. Jadi materi hari ini ataupun tema yang sengaja kami ambil yaitu terkait dengan eksistensi Trimanggaliyatnya dalam pelaksanaan upacara agama, khususnya kita agama Hindu ya. Ya, di mana dalam pelaksanaan kegiatan upacara ini sering kita temukan
dalam proses pelaksanaan upacara itu ada hal-hal yang mungkin muncul sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi inilah pentingnya dari kita umat Hindu mengenal yang kita sebut dengan Trimangalayatnya. Jadi Trimangalayatnya itu adalah tiga komponen utama yang ada dalam pelaksanaan kegiatan upacara yatnya. Yang kita kenal yang pertama adalah sebutannya Sang Anukangi, kedua Sang Yajemana, ketiga Sang Sadaka. Jadi Sang Anukangi yang dimaksudkan kami di sini adalah beliau-beliau atau mereka di dalam pelaksanaan proses pembuatan upakara. Jadi upacara sebelum berlangsung kita membuatkan upakara atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan yatnya yang kita laksanakan. Apakah itu jenisnya upacara manusiatnya, dewayatnya, fitriyatnya, termasuk rasiyatnya dan budayatnya. Jadi semuanya itu perlu adanya komunikasi koordinasi di antara ketiga unsur yang kami sebutkan tadi, yaitu adanya Sang Anukangi. Jadi pemirsa yang berbahagia, mungkin pada saat kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan siapa sih yang disebut Sang Anukangi yang dimaksud di sini. Sang Anukangi menurut buku yang saya baca di dalam eksistensi Sadaka itu ada disebutkan Sang Anukangi itu ada 5 di sini yang sudah itu berproses sebenarnya sejak lama ya, sehingga banyak umat itu yang tidak mengetahui atau mungkin belum memahami ya. Nah saat ini kami sampaikan, mudah-mudahan dari pendengar yang berbahagia itu kita bisa sharing nanti, bisa melengkapi lagi hal-hal yang mungkin sudah kami sampaikan ada yang kurang katanya. Sang Anukangi itu kita sering sebut dengan istilah Pancegre. Pancegre yang pertama itu kita sebut adalah beliau jadi tukang Banten. Tukang Banten atau disebut dengan Serati Banten ya, yang kita sudah kenal sebut. Jadi Serati Banten inilah beliau adalah tugasnya untuk membuat upakara bebantenan atau mejejahitan ya. Nah ini biasanya Serati Banten kebanyakan sih yang terlibat di sini ibu-ibu ya, tetapi pada zaman sekarang tidak jarang yang pinter bisa membuat sarana upakara ini atau menjejahitan, membuat Banten lah, banyak laki-laki juga ya. Jadi terbukti sudah di masyarakat Hindu khususnya di Buleleng itu banyak Serati Banten yang sudah bergerak ya, baik laki maupun perempuan. Ini sudah merupakan suatu kemajuan ya. Jadi era teknologi sekarang ini kita tidak hanya fokus melibatkan untuk pembuatan Banten itu kepada perempuan saja. Jadi laki-laki pun boleh mengambil bagian apa yang bisa mereka kerjakan. Nah itu Sang Anukangi yang pertama itu Serati Banten, jadi membuat upakara. Sudah tentu di sini beliau ini akan mendapat tuntunan dari Sangyang yang disebut dengan Sangyang Tapini. Jadi Tapini adalah dewanya para Sarati. Jadi taksunya itu. Nah sebelum mereka melaksanakan kegiatan membuat suatu bebanten atau menjejahitan dan sebagainya, wajib Sarati Banten ini untuk selalu memuja Ista Dewata, kekuatan ide Sangyang Widiwasa, agar apa yang mereka kerjakan itu mendapatkan berkah dan hasil yang baik sesuai dengan harapan. Sudah tentu semuanya ini didasari dengan pikiran, ucapan dan perkataan yang baik. Jadi dalam berproses kita membuat apapun itu, apalagi ini adalah merupakan sarana-sarana yang sakral yang akan kita persembahkan kepada ide yang widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa ataupun Ista Dewata yang kita puja pada saat itu. Nah ini Serati Banten. Yang kedua itu disebut dengan tukang bangunan. Nah ini jadi umat Hindu sedharma semuanya. Jadi di sini kita dalam pembuatan sarana prasarana dalam upacara itu melibatkan tukang bangunan. Tukang bangunan yang dimaksud di sini adalah tukang bangunan yang membuat, misalnya membuat balai Banten, kemudian sanggah cucuk, sanggah surya, atau kelengkapan yang lainnya. Sehingga pada saat proses Banten sudah selesai, itu ada tempat-tempat untuk menempatkan atau mengunggah hang Banten tersebut. Ini Sang Anukangi dan beliau
memuja kekuatan Ista Dewata Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai taksunya itu adalah yang disebut dengan Bagawan Wiswakarma. Jadi dewanya bangunan ini. Nah ini itu jadi penting sekali. Jadi mereka sebelum melakukan pekerjaan Sang Anukangi yang membuat bangunan ini harus berdoa dulu, merenung dulu, memohon kepada Ide Yang Widiwasa dalam dewanya sebagai Bagawan Wiswakarma ini, sehingga apa yang dikerjakan itu akan bermanfaat dan tidak boros itu. Nah, sebab dalam pembuatan sarana upakaryanya ini, kalau di dalam istilah bisnis itu dagang itu ini bisa di manajemen, ya. Misalnya membuat bangunan Sangga Cucuk, berapa batang membutuhkan bambu. Membuat balai Banten, berapa batang membutuhkan bambu, dan lain sebagainya. Membuat tali dan lain sebagainya. Nah ini, jadi tidak kudu-kudunya kadang-kadang kita di masyarakat masih banyak melihat pada saat pelaksanaan piodalam misalnya di pura, keramu pada ngayah turun, jadi melaksanakan kewajiban kalian desa atau bendesa adat memerintahkan masing-masing yang mempunyai tugas agar melaksanakan tugas. Kerama begitu semangatnya ngayah. Kita sekarang ngayah akan membuat balai Banten, membuat asegan, ya. Kerama lanang-lanang mangdeng reracing gitu ya. Jadi ngeracing kalau mereka tidak diperintahkan berapa membutuhkan, berapa tiang yang dibutuhkan, mereka akan turun ke lapangan, ya. Keabian gitu, nak tak ting bisa alingseh tetek tiang anak. Hang dia alingseh tetek, padahal kita membutuhkan hanya 5 batang atau 10 batang. Nah ini kalau tidak diberikan pengarahan penjelasan yang baik, mereka akan bekerja seperti itu karena semangatnya ini. Dalam semangat gotong royong kita, apalagi untuk ke dewa, ya, untuk ide betara pasti semangat. Nah ini tapi perlu mereka diarahkan, dituntun oleh Sang Anukangi. Ini ada pimpinannya istilahnya yang ngomando, berapa buat kelakat, berapa buat apa galar dan sebagainya, itu harus dituntun mereka sehingga pekerjaan mereka menjadi efektif, ya, kemudian tidak boros dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu Sang Anukangi, dewanya yang dipuja adalah Bagawan Wiswakarma. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan tukang hebat. Ayu kan kenal tukang hebat ya. Tukang hebat itu mempunyai tugas untuk membuat, ya, segala bentuk hebat-hebatan, apakah itu sate Banten, urab-uraban kan gitu ya, kelelawaran dan lain sebagainya. Kemudian termasuk yang membuat caru, Banten caru, apakah berbentuk caru alit, ageng, madi dan lain sebagainya, itu tergantung. Nah ini juga beliau memuja, jadi yang disebut dengan Sangyang Dharma Caruban. Nah ini dewanya. Jadi tukang hebat ini harus juga sebelum mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan fungsi dan tugasnya, dia harus memohon dulu, ya, memohon berkah, petunjuk, pekiling kepada Ide Yang Widiwasa sehingga pekerjaannya akan nyaman, aman, seperti yang saya sebutkan tadi. Itu dewanya adalah jadi Sangyang Caruban, ya. Nah ini untuk pekerjaannya ini sehingga betul-betul mereka bisa konsentrasi. Lalu di mana mereka akan memuja? Sudah tentu sebelum mereka mengerjakan sesuatu itu sudah disiapkan tempat khusus. Tempat khusus di sanalah. Jadi Sarati Banten ini punya tugas menyiapkan, oh ini yang akan hebat, disiapkan tempat Banten pemujaan. Nanti tukang bangunan juga begitu, biar tidak bingung mereka bekerja. Jadi harus mengerjakan bangunan apa, ya, berapa yang membutuhkan bahan biar tidak kebingungan. Dan mereka bekerja itu karena sudah mendapatkan anugerah berkah petunjuk, pasti bekerja dengan tenang, damai dan penuh rasa sukacita. Ya. Jadi itu. Jadi ada 5 sebenarnya. Kemudian yang keempat itu tukang tulis. Jadi tukang tulis itu maksudnya mereka yang nyurat prasarana alat-alat, misalnya nyurat kober, jadi nyurat payu atau payu kedas kan gitu ya, mungkin kukusan, mungkin nyiu dan lain sebagainya. Itu yang menyurat adalah Sang Anukangi yang kita kenal dewa yang dipujanya adalah Sangyang Aji Saraswati. Nah itu ya, dewanya aksara ini Dewi Aji Saraswati yang mereka puja, sehingga apa yang mereka lakukan, tulis, apalagi di sana akan menulis dengan aksara Bali, ya, aksara Bali yang betul-betul harus konsentrasi, tidak boleh salah. Kalau salah lain maknanya, ya, salah penulisan. Makanya disarankan kepada
dane yang mempunyai tugas ya melaksanakan tugas seperti itu biasakan melatih tangan itu untuk menulis. Ya, melatih tangan karena memang sekarang teknologi sudah maju, kadang-kadang banyak itu dibuat sekali di sablon dicetak. Jadi suatu saat kan bisa saja bahan yang dicetak itu bisa berubah bentuknya ataupun mengalami proses yang keliru, itu akan menimbulkan aksara itu menjadi salah. Jangan sampai seperti itu. Kalau salah bentuk tulisannya artinya juga akan berbeda dan salah. Nah itu yang keempat. Kemudian sang anu kaki yang kelima itu adalah ada tukang gending, geguritan, penari, penabuh. Nah itu kan sebagai pelengkap ini dalam proses pelaksanakannya ini semuanya ini harus berperan dengan baik. Nah di sini yang dipuja adalah jadi dewanya saat itu adalah Sang Hyang Aji Gurnite. Ya. Nah ini dan inilah yang kami maksudkan dalam proses yadnya ini. Yang pertama penting sekali dalam menyiapkan segala bentuk sarana prasarana upakara itu adalah kelima unsur ini. Jadi semuanya ini harus menyatu harus menyatu sehingga apa yang dipersiapkan dalam upakara itu akan tidak ada permasalahan. Itu penting. Kemudian yang kedua, jadi yang dari tiga yang kami sebutkan tadi yang pertama Sang Anukangi, yang kedua adalah Sang Yajemane. Sang Yajemane itu kalau di dalam proses upacara dalam keluarga adalah mereka yang punya upacara. Kalau upacaranya setingkat desa itu ada panitia pelaksana daripada yadnya tersebut. Ya, terutama biasanya kan odalan-odalan ageng di Kayangan 3, Kayangan Jagat dan sebagainya, itu penting adanya panitia yang melaksanakan. Kalau dalam lingkup keluarga mungkin cukup keluarga Klian Dadi ya, tukang Banten. Kemudian yang ketiga itu adalah disebut dengan sadake. Sadake itu adalah pemuput. Kalau beliau adalah seorang sulinggih ataupun mereka yang sudah mendwijati itu disebut dengan sadake. Pada saat mereka melaksanakan sudarmanya disebut muput yadnya ya. Kemudian dalam proses upacara ini kan ada yang disebut dengan pemuput, ada yang disebut dengan ngokasa, ngantebang gitu ya, menyelesaikan upacara. Nah kita di Hindu ya, khususnya di Hindu kita di Bali maupun di Nusantara kita mengenal ada dua rohaniawan Hindu itu adalah ada yang disebut pertama adalah sebagai pandite. Di Bali kita sering kenal dengan sebutan sulinggih. Kemudian ada yang disebut dengan pinandite. Pinandite itu adalah dane jerumangku ya. Kemudian tukang Banten seperti tadi syaratnya atau Sang Anukangi. Kemudian termasuk juga di sini beliau yang nusade atau disebut dengan dukun, termasuk juga jerumangku dalang. Itu sebutan pinandite secara nasional. Ya, makanya di Nusantara kita mengenal rohaniawan dua tersebut. Satu pandite. Kalau pandite jelas beliau itu sudah melaksanakan upacara penyucian dirinya adalah disebut dengan medikse ya, medikse. Jadi kita kenal rohaniawan Hindu yang disebut pandite. Kita di Bali khususnya itu ada banyak sebutan. Ada disebut ide pedande, ada disebut ide resi, ada disebut ide begawan, ada disebut dengan sire empu, ada disebut ide pandit empu, termasuk juga ada sebutan dukuh, ide dukuh. Itu adalah pandite umat Hindu yang kita kenal di Nusantara, khususnya kita di Bali. Kenapa berbeda-beda? Mungkin Mbak Ayu sudah tahu. Ya, kenapa berbeda? Karena kita masih menghormati dan menghargai sekali masing-masing warga ataupun klan yang ada. Nah itu kan, jadi mereka untuk menunjukkan khasnya. Kalau perande berarti mereka adalah dari Pasemetonan itu bagus gitu. Ya. Kalau beliau disebut begawan, berarti beliau semeton dari semeton Arye, mungkin dalam dan lain sebagainya. Ada disebut sirempu. Beliau siapa? Sirempu juga panitia umat Hindu, Brahmana kita. Beliau dari Pasemetonan Pandi itu misalnya. Kemudian ide Panditempu juga ada. Mereka adalah Pasemetonan dari Semeton Pase. Nah itulah. Jadi mereka punya ciri-ciri tersendiri dengan sebutan bisike. Sudah tentu bisike ini sebagai seorang sadake itu adalah panugerahan dari Nabi gitu. Jadi tidak sendiri yang bikin itu. Makanya proses pediksaan ya kami singgung sedikit masalah pediksaan. Jadi keberadaan sadake atau sulinggih
ya pandita yang ada di umat Hindu itu melalui proses. Jadi sebelum mereka menjadi sulingga itu dengan proses sesuai dengan ketentuan aturan yang ada di Parisade Hindu Dharma Indonesia, pusat, provinsi maupun kabupaten, daerah, desa, semuanya itu ada aturannya. Sehingga siapapun nanti ingin meningkatkan diri, menyucikan diri, wajib mengikuti proses tersebut. Makanya kita perkenalkan di sini, kalau mereka akan meningkatkan diri, menyucikan diri sebagai seorang suling, harus mereka sebelum itu sudah memiliki 3 nabe. Wajib itu 3 nabe. Ada disebut nabe napa, ada disebut dengan nabe waktre, ada disebut dengan nabe saksi. Jadi ketiganya ini berperan untuk memberikan pendidikan, pembinaan, ya, kemudian melengkapi pengetahuan-pengetahuan yang mereka butuhkan sebagai sisinya tersebut. Ya, sudah tentu kalau mereka sudah dianggap mampan, ya, mampu untuk ditingkatkan statusnya itu kesuciannya, lalu baru dilaksanakan pediksaan oleh 3 nabi tersebut. Jadi itu. Nah, ini jadi keberadaan daripada sulingi kita. Kalau mereka sudah disebut sebagai Brahmana umat Hindu, pasti mereka sudah melaksanakan proses pediksaan dengan ketentuan yang saya sampaikan tadi. Kemudian kalau yang disebut dengan rohaniawan setingkat pinandita seperti tadi, mereka adalah dalam proses upacara setingkat ekejati. Jadi puintenan namanya, ya. Apakah beliau itu sebagai pemangku jan banggul, ya, pemangku tampakan widi, ya. Kemudian ada disebut yang jero dukun atau yang nusade atau disebut jero dalang dan sebagainya sebagai sarati Banten seperti tadi. Apalagi beliau memuja ista dewata yang dipuja biar selamat, pekerjaannya bagus, ada dewa yang dipuja di sana sebagai taksnya dewa Tapini itu misalnya. Ya. Nah, ini semuanya itu melalui proses penyucian. Jadi mereka itu, inilah uniknya kita di Hindu, ya, segala bentuk apapun yang mereka lakukan, yang diberikan mandat, tugas, apalagi sifatnya niskala, pasti mereka wajib disucikan dulu, dibersihkan. Apakah dalam bentuk puintenan? Jadi beberapa jenis puintenan kan ada, ya. Jadi puinten alit, puinten madie, ya. Nah, ini sudah tentu itu tingkatan itu ditentukan dengan adanya upekari yang diberikan. Inggih, wah luar biasa ya. Ya. Pencerahan pagi hari ini dari Pak Jero Mangku Dr. Andes Ketut Wijen MSI pendengar, dan seperti biasa kita juga ingin mendengarkan sharing dari pendengar nggih Pak Jero nggih. Terus. Dalam renungan pagi hari ini, selain Anda bisa beratensi di 24444, bisa juga ke WA Pro 1 ataupun berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Mohon izin Pak Jero, kita menyapa pendengar. Om Swastiastu, Rahajeng Semeng. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Yang Pak Sumering. Pak Sumering sangsit inggih lurus Pak Sumering. Om Swastiastu untuk Bapak Om narasumber Swastiastu dan semua tadi sudah dijelaskan tentang semuanya ini Pancagra. Pancagra nggih. Ya, itu tapi bagaimana kita menjelaskan sekarang di zaman boleh bilang zaman modern atau teknologi atau zaman materialis. Anggaplah kalau tukang Banten sekarang mungkin bisa kita lihat banyak tukang Banten yang bukan berasal dari, yang bukan beragama Hindu atau bukan yang ini kita lihat banyak di video di apa itu. Kalau misalnya dia berdoanya sebelum buat Banten-Banten, canang-canang yang dijual tuh, doanya bukan dari agama Hindu, tidak ada sarananya. Karena banyak orang Hindu Bali sekarang membeli Banten, tidak lagi canang aja mereka beli karena mungkin tidak ada waktu, terlalu sibuk atau bagaimana alasannya. Kemudian tukang bangunan misalnya, undagi ya namanya, kalau orang tukang bangunan itu sekarang bikin pura kita misalnya atau bikin apa, mungkin banyak itu bahan-bahan penjor. Saya tahu banyak yang buatnya itu perlengkapan penjor itu bukan orang Bali. Jadi pasti tidak berdoa menurut Hindu sebelum
sebelum membuatnya. Tukang pura misalnya, anggaplah tukang pura sekarang orang di kontraktor yang mengerjakan senderannya apa semua. Ya bagaimana kita menjelaskan ini gitu. Dan mungkin masih banyak lagi contoh yang lain ya. Bagaimana kita menjelaskan hal-hal seperti ini kalau memang apa idealnya kan bagus sekali berdoa disediakan sebelumnya atau apa. Tapi kenyataannya seperti ini sekarang di zaman sekarang mirip ya seperti tadi dulu menulis sekarang di print aja seperti itu misalnya ya itu aja. Terima kasih, mohon dijelaskan tentang hal ini. Terima kasih. Om Santi Om. Om Santi Om. Ya, terima kasih Pak Some yang ada di Sangsit atas atensinya. Mungkin selain Pak Some, silakan pendengar lain kami masih nantikan atensinya di 24644 atau pemirsa YouTube di channel YouTube kami RRI Singaraja Official ya. 24644. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Inggih, sareng Pak Sutayu ring Tejo Kula. Silakan Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Jero, Pak Mare. Saya kepiring di bukan menggurui ya, kita berbagi gitu ya. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita umat karena kita akan selalu membuat suatu upacara, baik upacara kecil maupun juga dengan skala besar. Atau mungkin ya kalau misalnya contoh di keluarga membuat itu ya upacara misalnya ya kita akan mungkin ngaben ataupun ya fitriatnya yang lebih besar itu ya. Nah mungkin yang pertama seperti disampaikan tadi tentang itu misalnya atukangi itu ya, mungkin yang khusus untuk yang membuat Banten atau para serati Banten yang memang biasanya dibimbing itu oleh Kang Papini itu ya. Nah di sini sangat penting sekali, mungkin ya jarang mungkin ya artinya dia diperhatikan. Nah di dalam kita untuk membuat Banten itu setidaknya janganlah kita ya jadi berpikir yang terlalu yang bukan-bukan atau berbicara karena ada istilah ayo ujar apergas itu ya. Janganlah jadi berkata-kata yang keras-keras itu ya, saling menyalahkan. Ayo ujar pisune itu atau di dalam kitab pembuatan Banten itu jangan kita ya membicarakan itu saling ya memfitnah itu misalnya ya, ataupun ayo ujar hal yang tidak baik ataupun jadi kata-kata yang kurang enak. Fokus itu sang serati ini pikirannya tertuju gitu kepada bagaimana ya yang ngerurisik lah atau menjejahitan dengan begitu tulus ya, dan mungkin ya kita yang bicarakan hanya hal-hal yang penting-penting saja itu ya dengan suatu cara yang enak. Itu yang pertama mungkin perlu. Terus mungkin sang ya jemana ini sangat penting dan ya kadang-kadang sekarang ya mungkin karena ya zamannya sudah zaman material, orang membuat Banten itu membeli ataupun ya jadi ya itu nah ya keluarga sang ya zaman ini sepertinya tidak ikut terlibat langsung karena dia sudah mengeluarkan uang. Padahal sang ya zaman inilah yang sangat menentukan keberhasilan pada upacara itu. Di sini sudah mulai harus berpikir ya yang suci bersih ya. Sekali kita sudah siap itu ya. Jangan sampai itu ada yang saling ya di sini ya puy-puykan ataupun dia pada waktu puncak upacaranya dia tidak ada itu dengan mungkin berpikir saya sudah ya mengeluarkan uang banyak ya cukup ya saya ada di rumah saja tiduran itu. Nah ini sangat mungkin kalau menurut yang keliru itu ya. Jadi sang ya jemana atau yang dia sebagai pelaksana itu ini wajib ikut ya memberikan suatu dorongan ritual itu supaya diberikan kekuatan lah oleh sang ya zaman ini. Mungkin diberikan spirit ya. Jadi spirit itu kekuatan, energi itu ya, sehingga ritual itu menjadi bernilai spiritualitas itu ya. Nah sehingga betul-betul akan betul ini bisa diterima itu entah kepada siapa. Dan nah ini sudah barang tentu perlu itu artinya suatu kebesaran jiwa ya, jangan itu saling iri yang mungkin agak lebih berat, lebih
ya banyak mengeluarkan uang dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini sang sadake ini sudah tentu yang sudah mendapatkan wewenang ya. Nah, disinilah diperlukan sang sadake yang betul-betul fokus sekali, karena beliau yang mengantarkan. Kalau sudah yang mengantarkan, nah ini harus betul-betul bisa mengantarkan sampai kepada tujuan. Nah, ini seperti tadi, ritual itu perlu diberikan spirit yang kuat gitu, kekuatan itu ya, karena ya ritual itu kalau tanpa diberikan spirit itu mungkin maafnya ya tidak ada artinya itu ya. Diberikan kekuatan itu. Ini terutama seluruh sang sadaka, sehingga betul-betul itu ya ritual itu betul-betul bermakna itu. Ya bernilai spiritualitas itu ya, spiritual ya. Itu betul-betul akan tertuju kepada mungkin para Tuhan ataupun kepada para dewa. Nah, terakhir yang tak kalah pentingnya, wujud daripada keberhasilan daripada yadnya itu ini bisa terlihat setelah kita melakukan upacara, kita itu ya bisa terwujud ya. Hanya bidan mempuikan menjadi saling senyum itu misalnya ya. Juga mungkin tidak ada hal yang dia merasa bahwa saya yang paling banyak mengeluarkan uang, saya yang paling banyak bekerja dan sebagainya. Yang dulunya tidak mungkin saling ya mempuikan, sekarang sudah akur. Itulah suatu bukti dan ada peningkatan kualitas diri. Semuanya sudah berubah. Tapi kalau sebaliknya, kalau yadnya itu dilaksanakan tanpa itu misalnya dengan itu dasar yang suci, maka setelah itu sering terjadi pertengkaran ya. Mungkin dia itu saling memikirkan saya itu yang ya kalau kebetulan ya waris itu pada keluarga besarnya, ini kadang-kadang itu yang diungkap-ungkap lagi dan sebagainya. Nah, hal-hal itulah tidak kita inginkan. Itulah inti itu daripada ya Mangalayana ini. 3 hal yang sangat menentukan. Sekian, makasih, mohon maaf ya bila apa yang sampaikan kurang berkenan itu karena saya hanya berbagi. Om Santi Santi Om Rahayu. Inggih, Om Santi Santi Om. Ya. Satu penelpon lagi kita nantikan sebelum ditanggapi oleh Pak Jero terkait topik pagi ini, eksistensi Trimanggalayatnya dalam pelaksanaan upacara agama. Jikalau tidak ada, kami akan beri kesempatan kepada Pak Jero Mangku untuk menanggapi kentan nggih, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Sumo maupun Pak Sutaya. Silakan Pak Jero. Iya, terima kasih banyak Niki, baik sekali pagi hari ini masukan-masukan atau sharing dari Semeton. Yang pertama Pak Sumo dari Sangsit. Nggih, ampura Pak Jero niki sepertinya berdering. Oh nggih, telepon terus berikutnya kita sapa Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih. Swastiastu Ayu. Inggih. Swastiastu Pak Jero. Nggih. Sireng iki Pak. Sareng sireng niki. Pak Redi. Oh, Pak Redi ring suwuk nggih. Durus Pak Redi. Yang pakai akademisi ngajang Pak Jero. Nggih. Nah, ini upacara kecil, kita ngomong ayam upacara kecil, manusianya. Dan ini jurongnya hari hananya, 3 hari atau berapa harinya. Harinya memohonnya ringgit nonton umun, namun nonton pialang sunati, upacara nyanyi nonton pialang, nama selamat. Dan ini berdoanya ringgit mantan umun, aku sareng perhadapan yang di Pura Mansura atau di Jawa ini nama tanyanya selamat angkar. Ini hampir itu dia sering hampir itu yang meninggalnya Mariang dirongnya salah kaprah itu biasanya kan Marianang kejaruan bisa pekarangan pun sudah di Purwodasa. Namun nanti dia makanya kejelasan Madam Pak Jero dengan sebetulnya ring dijil faktornya juga dumun matur pilih sedurung Mariang nyanyi hari hangan ini sama itu Madam Bu Pak Jero semua Om Santi. Inggih matur suksema Pak Redi ring suwuk nggih. Baik, silakan dilanjutkan Pak Jero Mangku untuk menanggapi dari ketiga penelpon tadi. Terima kasih banyak, kembali kami sampaikan bagus sekali pertanyaan maupun saran-saran masukan sharing dari Semeton Umat Hindu. Pertama Pak Sumo, kedua Pak Sutaya dan Pak Redi ya.
dari Suwuk, Pak Soma. Jadi memang selama ini mungkin saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada ya, kemudian perkembangan zaman dan mulainya ada urbanisasi atau perpindahan penduduk ya, khususnya kita di Bali. Nah ini sudah tentu peluang-peluang yang ada. Nah, kita sebagai umat Hindu inilah menjadi harapan kita. Kita harus mampu membentengi diri kita di dalam khususnya pembuatan upekara. Seperti tadi ya, jangan sampai itu ya misalnya dalam buat jahitan ataupun banten yang ada itu jangan membiasakan diri pangelah, pangaluh gitu ya. Jadi sing tuyuh tetapi harapannya besar gitu ya. Nah ini jadi mari kita setiap melaksanakan kegiatan yadnya apapun bentuknya, apakah itu besar kecil ya maupun madya, itu mari kita fokus dalam kegiatan tersebut, khususnya membuat banten di sini disampaikan. Jadi banyak sekali itu tukang banten yang tidak beragama Hindu yang mengerjakan seperti dagang canang yang ada. Nah di sini perlu kita kembali introspeksi diri kita sebagai umat. Kenapa sampai terjadi hal seperti itu? Nah ini seperti tadi saya sebutkan. Nah ini sudah mulai munculnya ya kerama-kerama kita, yaitu biar tidak sibuk, tidak repot. Nah, itu. Ya memang kita sadari dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini banyak sekali aktivitas daripada bapak-bapak, ibu-ibu untuk melaksanakan tugas utamanya itu ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu kita maklumi. Nah, namun demikian karena upacara-upacara yang kita laksanakan ataupun niatnya kita laksanakan, biasanya kita di Hindu itu sudah punya rencana, sudah punya program ya. Jadi programkanlah kegiatan tersebut. Apalagi kita di Hindu itu setiap melaksanakan yadnya itu tidak sembarangan, tidak serta-merta hari ini merencanakan sudah langsung dilaksanakan, tidak. Itu masih ada jeda-jeda waktu yang terkait dengan masalah pendewasaan. Nah di kesempatan ini saya sampaikan, jadi lakukanlah sesuatu itu sebelum kita melaksanakan yadnya di hari hanya ya, persiapkan mungkin 3 hari sebelumnya atau paling tidak sehari sebelumnya. Nah kita mencoba di samping kita bisa mengerjakan ini, penting sekali ke depannya ini khususnya kepada generasi muda kita ini. Kita sebagai orang tua, sebagai penglingsir ya, kitalah yang memang harus memberikan contoh-contoh kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu ke depannya akan bisa ya mengikuti ya. Nah itu jadi kalau kita semuanya kembali seperti tadi ya dengan alasan sibuk dan lain sebagainya ya memang kita tidak bisa menghindari hal tersebut. Cuma makna daripada yadnya yang kita lakukan itu memang kurang, apalagi yang membuatnya itu bukan kita sebagai umat Hindu. Jelas doa-doa atau acapan ya yang kita sampaikan pada saat menjajahitan itu kan tidak ada, karena kita sudah beli langsung. Nah kalau kita bikin sendiri, uli nyemak busung, nyemak tiuk, nyemak semat, kita sudah berdoa ya, memohon kepada yang dewasa agar kita diberikan keselamatan dan pekerjaan kita bisa baik. Kemudian dalam persembahan itu kita merasakan nikmatnya, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu nyambung rasanya. Nah itu jadi biar bermakna lah apa yang kita lakukan, itu maksudnya daripada Pak Somo ya. Jadi banyak itu juga termasuk juga bahan-bahan yang kita beli itu tidak masalah sebenarnya, dari manapun bahan itu datang, siapapun yang menjual. Tetapi kita di Hindu itu ada proses. Pada saat kita akan mempersembahkan, mengaturkan, itu ada proses penyucian namanya, pembersihan ya. Makanya kalau Bapak Ibu sembahyang berdoa, ingat dulu kalau secara sekali kita manusia mandi dulu. Kemudian upakara, alat-alat yang kita akan pakai persembahyangan, alatnya itu yang sudah pernah kita pakai mungkin sudah kotor, kita bersihkan dulu, kita cuci dulu. Nah kemudian pada saat banten sudah jadi akan dipersembahkan, pasti pertama kali kita membuat pembersihan dengan banyawangan. Atau dalam upacara yang besar itu ada yang disebut dengan muraresik ya. Jadi meresik dengan prosesi yang sudah diberikan, yang dilakukan sesuai dengan tatanan yang ada. Itu pasti ada ya. Jadi kita tidak fanatik ya, harus barang itu ada di sini, tidak. Karena memang tidak ada di sini, kalau kita butuhkan dari luar boleh ya, tetapi ingat itu ada
Pembersihan, penyucian yang harus kita lakukan. Nah ini, jadi tapi akan lebih baik sekali kalau memang semuanya ada di sini. Kita fungsikan, kita manfaatkan, kita rasakan itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita terima ya. Sebelum kita nikmati, sebelum kita pakai, serahkan itu, persembahkan kembali dulu, baru kita tunas amartanya itu ya. Jadi ini biar tidak jadi kita sulit, karena situasi seperti sekarang kita maklumi. Nah cuman prosesnya tetap kita lakukan, tidak boleh. Termasuk juga pemuput ataupun yang ngayabang Banten. Jadi banyak masih kita lihat juga ujung-ujung pemangku misalnya Ampuran ini. Jadi pemangku begitu datang ke tempat yatnya ya, mereka duduk langsung ngambil list atau ngambil banyu hangat tanpa dia mempersiapkan diri dulu. Jadi sebelum pemangku ataupun siapa itu melaksanakan tugas, mereka harus sucikan diri dulu. Dari segi duduknya, kemudian atur napasnya, persiapan sarana prasarana penyucian, apa yang ada di harapannya di depannya itu dibersihkan dulu. Baru kita mulai proses melaksanakan ngantep ataupun proses yang lainnya. Apalagi ngarge tirte. Kalau ngarge kita masih dalam ya atau nur tirte, masih dalam keadaan kotor gitu, belum kita melakukan proses yang seharusnya penyucian diri, sudah langsung ambil air, langsung naruh di sangku, ngunggah ya, berharap itu sudah mendapatkan panurahan. Bagaimana bisa seperti itu? Tidak bisa, harus melalui proses. Nah seperti sama seperti itu. Banten sebelum dipersembahkan ya harus disucikan dulu, dibersihkan secara sekali jelas. Kalau ibu-ibu nandeng Banten pasti belausnya dibersihkan, dicuci dengan air, termasuk bunganya biar segar dicuci juga, buah-buahannya apalagi itu sudah datang dari pasar, disentuh oleh banyak tangan itu kan, nah, jelas itu mengandung sedikit ya kotor lah bahasanya, itu perlu disucikan, dibersihkan. Itu proses yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu ya, dari manapun datangnya itu, termasuk bangunan-bangunan pelinggi. Nah sekarang kalau buat bangunan pelinggi, bahannya kan tidak semuanya datang dari atas ya, itu datang dari bawah, ada yang digali, ada yang dipotong ya, kemudian membawanya ada yang diangkut ya, dipikul, kemudian di atas truk diduduki dan sebagainya. Nah ini kita harus bisa berpikir bagaimana benda itu akan menjadi suci, sakral ya, yang akan kita pakai tempat penyungsungan, penyawangan atau linggih ide yang dewasa atau istadewata yang kita puja. Jadi tetap kita ada proses. Setelah selesai pasti ada proses dengan upacara pemlaspas, pengurip, pengenteg linggih dan lain sebagainya ya. Sebelum kita membangun pun itu ya, kita persiapkan tempat untuk maturang piuning dulu di tempat yang akan kita membangun ya. Ada istilah ngerua nyikut karang ya, selanjutnya pecaruan ya, caruan sesidan, kita caru apa yang kita pakai, apakah hanya cukup ya caru sesuai dengan restu desa yang ada itu. Nah itu sudah ada prosesnya sebenarnya. Jadi jangan khawatir, dari manapun benda barang yang datang itu, apakah pasir, kayu, bata, apalagi sekarang pakai banyak itu batu cadas itu ya dari luar daerah, bahkan batu Jogja sekarang banyak masuk ke Bali. Yaitu prosesnya jauh dari dibawa ke sini, hapus ngencegin batu itu kan kekotoran, jelas ada yang menyapi. Ini kita perlu proses yang sudah ada di dalam tatanan proses pelaksanakan niatnya itu. Jadi semuanya sudah ada. Itu Pak Soma. Kemudian kedua Pak Sutaye Tejekule, ini penglingsir, emang beliau sangat teliti sekali ya. Jadi saya senang kalau beliau sudah masuk kemudian memberikan pencerahan, inilah sharing namanya ya. Kita patut dengarkan, tapi memang Pak Sutaye sudah menyadari karena beliau nak lingsir biasa dia unglah satu gitu, karena beliau rajin belajar, rajin membaca gitu. Jadi perlu ilmu pengetahuan yang didapatkan disalurkan, jangan dipendam. Kalau dipendam jadi hanya tahu sendiri, jadi sepertinya ilmu yang didapatkan tidak berguna. Nah seperti tadi beliau sudah mencermati sekali terkait dengan Kapetamu Sarati Banten, kemudian Yajemana dan Anukangi Sadake Pemuput. Jadi betul-betul semua yang disampaikan itu. Jadi bagaimana Sarati Banten itu pada saat dia menjajahitan ya, nandeng Banten sampai selesai itu, mereka mampu mengendalikan diri. Makanya kalau ibu-ibu Hindu ya, kalau zaman dulu masih kita ingat Imeme ya, itu pada saat akan menjajahitan tanding ya, karena tradisi kita dulu masih pakaian adat gitu ya, agak Bali. Ya kalau sekarang walaupun pakai rok
ingetan mesenteng gitu. Mesenteng atau ya salah satu fungsi dari senteng yang ada itu adalah ngeret kita biar mampu mengendalikan diri, jangan sampai kita kadang-kadang kebablasan, lupa diri, panaki nyagjag gerang-gerang bakat galakin gitu misalnya, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah ini tadi sudah disampaikan dan disebut dengan ayu ujar apergas, artinya beliau jangan berbicara yang kasar, yang kotor, marah, jangan sampai terjadi itu. Jadi tune jadi yadnya nih kalau supaya terjadi seperti itu. Kemudian kadang-kadang ibu-ibu sambil menjahitan bukan ceritanya tentang upacara Banten yang dibuat, kadang-kadang jauh menceritakan kisah-kisah orang lain, apalagi bahasanya mau pisuna rageng ya Banten mare luung ya itu ninggalin Banten membanding-bandingkan itu kan membanding-bandingkan. Jadi tidak boleh seperti itu, karena itu semua dasarnya keikhlasan, ketulus ikhlas dan keheningan pikiran. Nah ini jangan sampai dipersingkat mantan nggih Pak Jero nggih niki karena waktunya sangat terbatas. Nah itu jadi juga jangan sampai kita menimbulkan permasalahan setelah yadnya itu. Bagaimana yadnya itu selesai sehingga akan merasakan rasa kedamaian, kesejahteraan, rukun dalam keluarga. Tadi disebut itu pangsingnya nani mau puikan gitu yang hidangan puik maluan pang dadi adong lagi. Nah itu dasarnya semuanya itu didasari dengan ketulusan. Gitu kan. Kalau Pak Redi, nah ini karena beliau mungkin praktisi ya, jadi melaksanakan Sudarmo itu mungkin sebagai seorang pemangku. Nah ini memang wajib itu sebelum yadnya dilakukan, ya pertama pasti ngaturang piuning sesuai tradisi yang ada. Kalau itu setingkat kita melaksanakan upacara manusia jadi bulan misalnya, setidak-tidaknya kita ngaturang piuning di Kemulan Tiga Sakti, kemudian di Kawitan gitu ya, atau Kawitan atau Merajan Kawitan atau di Paebon mungkin ada. Nah itu jadi setelah itu Banten itu dipersembahkan mau piuning pasti nunas tirta piuning. Ya, nunas tirta sejangkep kalau kita mohon kepada Idena Lingsir. Nah ini setiap kita yadnya yang kita lakukan bagi seorang pemangku, kalau tingkat yadnya itu sudah tingkat madi yang tinggi, harus mohon nunas tirta panugrahan daripada Ide Sang Meraga Sulinggi. Tapi kalau yadnya yang kecil, nah itu mungkin cukup kita nunas tirta di Kemulan atau ring Merajan di Kawitan ataupun pelayangan yang dimana kita baru laksanakan kegiatan yadnya yang kita laksanakan apa ndulane ngotonin dan sebagainya. Baik, niki tanpa terasa Pak Jero Mangku karena waktu yang sangat terbatas kan nggih, jadi obrolan tidak bisa dilanjutkan ya. Ya mungkin ada singkat mantan Pak Jero sekian detik lah apa yang ingin disampaikan kepada pendengar. Baik, terima kasih. Jadi karena keterbatasan waktu mohon maaf. Jadi ini penting kami sampaikan, mudah-mudahan pendengar semuanya bisa mencermati, menyimak acara ini, walaupun mendengar saja tidak bisa masuk. Kita bisa nanti sharing lewat telepon kalau bisa dibutuhkan ya. Nah ini bagaimana yadnya itu bisa berjalan dengan baik, lancar, dan apa yang menjadi harapan kita khususnya Sang Yaji Manis yang dua karya itu semuanya akan mendapatkan berkah yang utama kepada kita, sehingga dalam keluarga kita akan merasakan kedamaian, ya ketenangan, kemudian sejahtera yang kita harapkan, dan anugerah Tuhan yaitu mendapatkan sarining amrit. Baik, inggih matur suwun Bapak Jero Mangku Dr. Andes Ketut Ujana MSI atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang bersama RRI dalam renungan pagi hari ini seputar topik eksistensi Trimanggala Yadnya ya dalam pelaksanaan upacara agama. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.